Halo rekan-rekan praktisi kesehatan masyarakat, selamat datang di bedah literatur kita kali ini. Sebagai sesama profesional yang sering terjun langsung ke garis depan, Anda pasti tahu betul kan betapa dinamisnya kebijakan publik kita? Nah, hari ini kita akan membedah secara netral sebuah literatur terbaru yang, jujur saja, sangat menarik untuk didiskusikan. Paparan analitis ini akan mengupas tuntas target-target kesehatan modern yang dicanangkan pemerintah, lalu menyandingkannya dengan kritik struktural yang cukup tajam, dan terakhir, menelaah alternatif sejarah yang diajukan oleh para pengamat kebijakan. Mari kita lihat apa insight baru yang bisa kita dapatkan dari perbandingan perspektif ini. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Pertanyaan sentral yang bakal jadi akar dari seluruh diskusi kita hari ini adalah, bisa nggak sih target-target ambisius seputar kesehatan ibu dan anak itu benar-benar dicapai cuma dengan intervensi medis tanpa merombak kendala sistemik di baliknya? Apakah bagi-bagi alat medis baru dan tambahan suplemen gizi udah cukup buat menyentuh target epidemiologis masif dari pemerintah? Buat kita yang sehari-hari merancang dan mengeksekusi kebijakan di lapangan, ini jelas pertanyaan yang sangat krusial. Untuk alur diskusinya, kita akan bagi menjadi 5 poin simpel. Pertama, kita bahas target ambisius kesehatan ibu. Kedua, realita kendala sistemik di lapangan. Ketiga, analisis determinan sosial kesehatan. Keempat, kita masuk ke prinsip pelayanan publik Islam. Dan kelima, kita tutup dengan melihat sejarah pengelolaan rumah sakit. Kita mulai dengan bagian pertama. Target ambisius kesehatan ibu. Pemerintah kan baru saja meluncurkan konsorsium 1000 hari pertama kehidupan buat menyiapkan fondasi solid bagi 84 juta anak menuju tahun emas 2045. Nah, angka 400 di sini benar-benar menarik, karena ini bukan sekedar angka acak. Kementerian Kesehatan punya target memangkas angka kematian ibu sampai 10 kali lipat. Bayangkan, dari kondisi saat ini yang masih di kisaran 4.000-an kematian, mau ditekan sampai di bawah 400 kematian per tahun. Sebagai orang lapangan, kita sama-sama tahu kan, ini adalah lompatan yang luar biasa besar untuk sistem kesehatan kita. Dan target ambisius itu nggak berhenti di keselamatan ibu saja. Angka kematian bayi juga ditargetkan untuk dipangkas habis-habisan. Dari sekitar 30.000 kematian per tahun saat ini, mau ditekan jadi di bawah 3.000 saja. Oh, belum lagi soal angka stunting yang selama ini jadi PR nasional kita. Itu juga ditargetkan harus anjlok hingga di bawah 7%. Lalu, apa strateginya? Nah, ini dengan gamblang menunjukkan intervensi klinis dan infrastruktur yang lagi digenjot pemerintah. Mulai dari kewajiban cek kehamilan minimal 8 kali, terus ada 10.000 alat USG yang sedang didistribusikan ke puskesmas di seluruh Indonesia buat deteksi dini, plus dorongan regulasi untuk memproduksi suplemen MMS atau multiple micronutrient supplement secara domestik guna menjamin kecukupan gizi ibu hamil. Tapi tunggu dulu, mari kita bergeser ke bagian kedua, kendala sistemik di lapangan. Setiap kebijakan publik yang masif pasti memancing analisis kritis, betul? Nah, literatur yang kita bedah ini menyajikan tinjauan dari pengamat kebijakan kesehatan, Dr. Arum Harjanti. Beliau menyatakan, program baru ini memang terasa seperti angin segar. Tapi ada catatannya nih, beliau menggarisbawahi bahwa selama kesehatan masih dijadikan komoditas di bawah sistem kapitalisme, berharap terwujudnya layanan yang benar-benar setara itu ibarat ya, sekedar utopia. Ketika peran negara dibatasi dan kesehatan diserahkan ke mekanisme pasar, mencapai akses fasilitas yang merata itu praktis hampir mustahil. Dan literatur kita ini secara langsung mengaitkan kegagalan sistemik tadi dengan sebuah konsep yang saya yakin Anda semua di sini sudah sangat hafal di luar kepala. 3 terlambat atau 3T. Ketimpangan infrastruktur inilah yang menjebak masyarakat miskin. Pertama, terlambat ngambil keputusan untuk cari pertolongan karena mikirin biaya. Kedua, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan akibat akses jalan dan transportasi yang minim. Dan ketiga, terlambat dapat penanganan yang cepat dan tepat pas udah sampai. 3 hal inilah rekan-rekan yang jadi penggerak utama fatalitas ibu dan anak. Hal ini membawa kita langsung ke bagian ketiga, analisis determinan sosial kesehatan. Kenapa sih wilayah tertentu itu kayaknya selalu langganan masalah 3T tadi? Para kritikus menyoroti satu pola yang natural terjadi. Investasi dan infrastruktur itu secara alami bakal mengalir deras ke daerah yang lukratif, daerah yang imbal hasilnya tinggi. Terus bagaimana dengan wilayah 3T? Tertinggal, terdepan, terluar, ya mereka cenderung terabaikan. Pembangunan vaskes dan pendidikan di daerah marginal ini berjalan sangat lambat karena butuh anggaran raksasa tanpa ngasih profit instan buat pemodal. Ketimpangan determinan sosial inilah yang disorot sangat tajam di dalam literatur. Jadi, poin krusialnya begini, secanggih apapun alat medis yang kita sebar, mereka punya batasan. Alat seperti USG dan suplemen, MMS, itu memang luar biasa penting untuk deteksi dini. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mampu secara mandiri menyembuhkan kemiskinan sistemik? Tentu tidak.
Kesehatan ibu dan anak itu sangat bergantung pada asupan gizi sepanjang hidup, yang akarnya langsung terikat pada daya beli dan determinan sosial. Mengurus stunting itu menuntut kita menyelesaikan akar kemiskinannya, bukan cuma sekedar bagi-bagi suplemen di hilir. Sekarang, mari kita lihat bagian keempat, prinsip pelayanan publik Islam. Untuk merespon berbagai kebuntuan struktural tadi, literatur ini menyodorkan sebuah paradigma historis sebagai alternatif. Ada satu konsep kunci di sini, yaitu ra'ayin, yang terjemahan harfiahnya berarti pengurus atau pelayan. Dalam paradigma ini, negara punya fungsi mutlak sebagai pelayan publik. Tujuannya satu, mewujudkan kemaslahatan dan melindungi jiwa manusia, atau hifzu al-nafs. Paradigma ini mensyaratkan bahwa layanan kesehatan itu murni untuk memelihara kehidupan, harus bebas dari unsur komersialisasi, dan sama sekali tidak boleh ada diskriminasi kelas sosial. Terus operasionalnya gimana dong? Nah, literatur ini menyarankan sebuah sistem yang sangat terintegrasi. Bayangkan sebuah skenario di mana negara mengambil alih 100% pembiayaan infrastruktur kesehatan. Hasilnya, layanan kesehatan universal yang benar-benar gratis buat seluruh warganya, entah dia kaya atau miskin. Menariknya, dengan menggratiskan layanan tanpa membedakan status sosial, negara otomatis menghapus risiko diskriminasi dan kesalahan pendataan rakyat miskin, sesuatu yang selama ini sering banget bikin program subsidi kita salah sasaran. Terakhir, kita bergeser ke bagian kelima, sejarah pengelolaan rumah sakit. Tentu saja, sebagai orang sains dan praktisi, kita butuh bukti empiris. Pernah nggak sih sistem layanan gratis total ini berhasil di masa lalu? Jawabannya, menurut sumber ini, ada pada jejak sejarah peradaban Islam. Pada abad ke-10, ada rumah sakit di Cordoba yang merawat seorang pemuda Prancis secara gratis. Dan coba tebak, mereka bahkan memberikannya uang saku untuk masa pemulihan. Bayangin kalau Vaskes zaman sekarang ngasih kita uang saku pas pulang, pasti antriannya panjang banget ya. Lalu lompat ke tahun 1284 Masehi, berdirilah fasilitas medis raksasa Bimaristan Al-Mansur Kalawun di Kairo yang dikelola langsung oleh negara. Aturan main di Bimaristan ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala untuk ukuran zamannya. Mereka wajib menerima semua pasien. Titik. Laki-laki, perempuan, penduduk lokal, sampai warga asing yang cuma kebetulan melintas sekalipun, semuanya diterima. Biayanya nol besar, sepenuhnya ditanggung negara. Dan yang paling impresif, pasien dilarang pulang sebelum mereka benar-benar pulih 100%. Ini dijadikan bukti historis yang kuat oleh literatur tersebut, bahwa layanan kesehatan universal skala makro tanpa komersialisasi itu bukanlah sebuah fiksi. Nah, apa makna semua ini buat kita? Kita sudah sama-sama membedah target ambisius pemerintah, menilik batasan struktural dari intervensi medis, dan membandingkannya dengan sejarah layanan publik masa lalu yang digerakkan semata-mata demi nyawa manusia. Sebagai penutup diskusi analitis kita hari ini, saya ingin mengajak rekan-rekan berefleksi. Jika kita mengevaluasi ulang kendala-kendala sistemik kita hari ini, lalu menyandingkannya dengan prinsip historis yang universal dan non-diskriminatif tadi, mungkinkah itu justru menjadi kunci bagi kita untuk merancang strategi pemerataan kesehatan yang sesungguhnya di masa depan? Sesuatu untuk dipikirkan bersama. Terima kasih sudah bergabung dalam bedah literatur ini, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.